Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman, instruktur K3 Konstruksi dan Ketinggian. Di sini ada menggunakan tali karmantel jenis dinamis. Ini menggunakan pita atau disebut dengan water knot ya, untuk membuat angkur temporary. Dan juga ini jenis angkur ya yang sudah terbentuk bulat ya, untuk melakukan pengangkuran ya, sistem pengangkuran ya. Dan juga di sini ada namanya karabiner untuk mengonek tali lintasan atau sebagai pengonek tali lip lamp yang dipasang di angkur ya. Oke, ini saya kasih contoh dulu ya. Yang pertama ini adalah simpul pita atau disebut dengan water knot. Nah, cara penyimpulnya gimana? Ya, perhatikan. Pada saat melakukan penyimpulan, pastikan simpulannya rapi ya. Karena metode ataupun definisi dari penyimpulan ini, yang pertama ya, satu, mudah disimpul. Yang kedua ya, simpulannya kuat ya. Yang ketiga, mudah diurai atau mudah dibuka setelah disimpul. Nah, sedangkan aja penyimpulan yang tidak rapi itu bisa mengurangi kekuatannya, apalagi yang rapi. Nah, seperti itu. Maka perlu lakukan penyimpulan yang baik ya, yang rapi dan sempurna. Ini salah satu contoh penyimpulan water knot ya. Ini dilebihkan ya, segenggam. Kalau lebih gimana Pak? Boleh nggak ya? Boleh. Aman dan kuat seperti itu. Oke ya, kita akan melakukan penyimpulan water knot. Oke. Ini perhatikan di bentuk Y, di bentuk lurus ya. Jadi kita masuknya dari sini. Nah, ya. Masuk mengikuti atau call to mengikuti alurnya. Nah, ya. Mengikuti. Setelah bawah ya. Setelah mengikuti lipat, baru rapikan, tarik ke atas seperti ini, baru pasang. Ini jadi namanya simpul pita atau disebut dengan water knot. Nah ya, ini untuk melakukan penyimpulan, untuk mengonek kepada pipa ya, pipa seperti ini, pipa. Dan juga karabiner di bawah, sama halnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu disebut dengan simpul water knot. Berikut kita menggunakan simpul tali ya. Ini jenis tali karmantel dinamis ya, untuk melakukan penyimpulan di ketinggian ya, untuk sebagai lip lamp temporary atau disebut dengan tenaga kerja pada ketinggian yang sebagai tali lintasan dan tali keselamatan. Nah, seperti itu. Yang pertama kita buat namanya simpul 8. Ya, ini adalah simpul 8. Nah, jadi ya rapi. Ini simpul 8. Kenapa disebut dengan simpul 8 ya? Karena membentuki angka 8. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada simpul 8 double. Fungsinya untuk apa Pak? Pada saat kita melakukan pekerjaan tidak ada support atau ujungnya support itu yang posisinya berdiri ya, atau sulit untuk memasukkan angkur simpul 8 tadi. Nah, kita bisa menggunakan namanya simpul 8 double ya. Contoh ini pipa, kita sulit nih memasang angkurnya di mana, kita bisa melakukan simpul 8 double. Nah, ini contoh simpul 8 double. Ya. Melakukan penyimpulan. Nah, jadi ini tinggal taruh di bagian pipa. Nah, kita mengikuti call to, mengikuti lemnya. Oke, saya kasih contoh. Ya, mengikuti. Ikuti lemnya, baru masuk, jadi namanya simpul 8 sama ya. Tapi ini untuk menyimpul bagian yang tidak ada ujung.
ujungnya ya, untuk lingkaran. Oke. Sekarang kita masuk namanya simpul 8 lingkar ganda. Nah, jangan lagi disebut simpul playboy ya, nggak boleh. Jadi disebut dengan simpul 8 lingkar ganda. Nah, ya. Ke depan ya, tarik ini ke dalam. Ya, setelah ini ditarik ya, masukkan seperti ini. Ujungnya perhatikan ya, usahakan seperti ini. Nah, ya, jadi dia seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita tarik bagian sini ya, masukkan ke dalam. Oke, jadi namanya simpul ya, simpul 8. Nah, 8 lingkar ganda. Jadi 2 angkur yang bisa terkonek sini seperti itu. Ini dia ya, simpul 8 lingkar ganda. Sekarang kita akan melakukan namanya simpul kupu-kupu ya. Simpul kupu-kupu, perhatikan ya. Tarik seperti ini ya, buat kacamata. Setelah bentuk kacamata, kita masukkan isi dalam, tarik. Jadi namanya simpul kupu-kupu. Fungsi simpul kupu-kupu ini untuk apa Pak? Apabila melihat ujung tali ya, yang sulit untuk dilakukan penyimpulan, atau melihat ada bagian tali tengahnya ini yang kondisinya cacat ya, bisa disimpul seperti ini. Nah, ya, ini dia namanya simpul kupu-kupu seperti itu. Baru kita masuk kepada namanya simpul nelayan. Nah, simpul nelayan ini fungsi untuk apa Pak? Menyambung tali ya, antara tali satu ke tali satu, atau bisa juga membuat sebagai angkur. Oke, kita konekin. Kita akan melakukan dengan simpul nelayan. Setelah simpul ini jadi ya, itu bisa tersambung dengan tali berikutnya. Oke, masukin. Oke, ini satu, dan ini satu lagi ya, kita connect. Nah, jadi namanya simpul layang ya, menyambung ujung ke ujung tali seperti itu. Sekarang kita akan melakukan simpul ya, simpul tali pandu atau tali pandu untuk melakukan lifting, pengangkatan yang butuh tali untuk tarik ya, tapi jangan menggunakan simpul mati ya. Jadi ini ibaratkan adanya material yang akan kita angkat ya, kita jatuh seperti ini. Oke ya. Baru tarik ke dalam, jatuh ke depan, tarik ke dalam. Nah ya, ini untuk mengikat bagian konstruksi atau material yang akan mau diangkat menggunakan tali pandu ya. Jadi 6 ya. Nah, jadi mudah diurai. Oke, nah sudah dibuka. Itu dalam melakukan penyimpulan untuk kerja ketinggian. Mungkin materi pada hari ini tentang simpul tali semoga bermanfaat buat sahabat safety pada saat melakukan pengawasan di lapangan, pengontrolan tentang penerapan K3-nya. Utama kali penting adalah memperhatikan peralatan-peralatan yang akan digunakan, dan juga pekerja harus paham dengan alat-alat yang mereka gunakan untuk di ketinggian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.